Baik, pidato saya akan kita mulai dalam hitungan mundur. 3, 2, 1. Mensubsidi secara proporsional program studi di universitas negeri berdasarkan pada tingkat keterserapan lulusan mereka di dunia kerja. Dewan Juri yang terhormat, sebagaimana yang disampaikan oleh pembicara pertama dari pemerintah pembuka menyatakan bahwa sebagai batasan mosi kita pada kali ini didasarkan pada keadaan di mana anggapan bahwa pemerintah memiliki sumber dana yang terbatas, sehingga pemilihan untuk menyalurkan subsidi secara proporsional program studi di universitas negeri berdasarkan tingkat keserapan lulusan menjadi tujuan utama dalam sasaran pemberian. Juga disebutkan bahwa tim pemerintah pembuka mengkondisikan keadaan di mana pemberian subsidi sesuai dengan keadaan pandemi COVID-19 yang terjadi di seluruh dunia. Dan jadi perdebatan di tim oposisi ialah keterkejutan adanya pandemi COVID ini tidak hanya dialami oleh bangsa kita sendiri, tetapi juga bahkan di seluruh dunia. Salah satu tujuan utama dari pendidikan adalah mengembangkan potensi dan mencerdaskan individu dengan lebih baik. Dengan tujuan ini, diharapkan mereka yang memiliki pendidikan dengan baik dapat memiliki kreativitas, pengetahuan, kepribadian, mandiri, dan menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab. Output dari perguruan tinggi adalah lulusan dan produk akademik lain yang memberikan kontribusi besar bagi masyarakat bangsa dan negara, sebagaimana dipaparkan oleh tim pemerintah pembuka tentang pentingnya akan suatu prodi dengan keselarasan output prodi terhadap permintaan industri sekitar dari pihak universitas negeri. Output dan proses perguruan tinggi akan sangat menentukan demand ataupun input perguruan tinggi. Output dan proses suatu perguruan tinggi yang telah terbukti memiliki kualitas yang baik akan menjadi daya tarik bagi calon mahasiswa. Calon mahasiswa yang berkualitas akan mampu mengangkat citra dari suatu perguruan tinggi. Siklus ini merupakan siklus yang normal, yang perlu dipertahankan apabila suatu perguruan tinggi ingin sustain. Dari tim oposisi pembuka mengatakan bahwa tim pemerintah pembuka melakukan justifikasi terhadap prodi-prodi tertentu yang mendapatkan subsidi secara proporsional dari pemerintah. Juga mengatakan bahwa tidak adanya hubungan dari kapabilitas dengan tercapainya penyerapan tenaga kerja yang rendah. Tim oposisi pembuka menyatakan bahwa poin utama terjadinya peningkatan pengangguran karena lapangan kerja yang terbatas. Hal ini tentulah sangat salah besar. Secara umum, ada 5 penyebab terjadinya pengangguran, yaitu: yang pertama, tidak ada ataupun tidak imbangnya pertumbuhan antara angkatan kerja dengan kesempatan kerja. Yang kedua, terbatasnya kesempatan kerja yang dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dan kondisi pada saat ini di era pandemi COVID-19. Yang ketiga, masih rendahnya kualitas angkatan kerja. Yang keempat, kesenjangan persediaan tenaga kerja dengan kebutuhan akan tenaga kerja yang tidak sesuai, dan motivasi dan jiwa kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja baru masih rendah. Tersedianya sumber daya manusia yang kompeten merupakan salah satu target yang harus dicapai dalam pembangunan nasional, khususnya dalam rangka penurunan angka pengangguran. Dan untuk membantu hal tersebut, upaya yang perlu dilakukan untuk mempersiapkan tenaga kerja terampil, kompeten, dan profesional yang mengarah pada standar kualifikasi tenaga kerja yang memiliki kompeten knowledge, skill, dan attitude serta keterampilan sosial. Dan subsidi proporsional ini diberikan bukan semata-mata hanya memandang dari kepopuleran program studi di universitas saja, tetapi sesuai dengan implementasi demand, bahwa semakin tinggi angka permintaan angkatan kerja dalam sebuah industri, maka sudah sepatutnya output dari perguruan tinggi yang diberikan sejalan demi memberikan kualitas tenaga kerja yang baik. Untuk itu, perguruan tinggi yang diberikan sejalan demi memberikan kualitas tenaga kerja yang baik, untuk menunjang kualitas tenaga kerja yang baik, maka fasilitas pembelajaran untuk mengasah skill maupun kompetensi keahlian diperlukan infrastruktur yang memadai, terlebih-lebih kepada prodi-prodi yang sifatnya lebih kepada praktikal. Oleh sebab itu, subsidi proporsional yang diberikan kepada prodi ataupun perguruan tinggi di negeri disesuaikan dengan relevansi dari keterserapan tenaga kerja. Skill dan kompetensi keahlian tersebut bukan 1 atau 2 kali percobaan praktik, namun perlu adanya pemberian fasilitas yang memadai. Jika pemberian subsidi proporsional diberikan secara efektif, misalnya kepada prodi teknik industri, teknik sipil, teknik geologi, maupun prodi-prodi yang lain yang sifatnya lebih membutuhkan penunjang kinerja pembelajaran dengan menyesuaikan kurikulum yang ada. Subsidi yang dimaksud oleh tim oposisi pembuka dinilai tidak relevan dengan mosi kita pada kali ini, karena memberikan contoh terhadap subsidi yang berorientasikan kepada subsidi pemerintah dalam membantu keluarga ekonomi menengah ke bawah. Sedangkan dalam mosi kita pada kali ini, fokusnya ialah pemberian subsidi yang diorientasikan kepada prodi yang memiliki keterserapan angkatan kerja bagi industri-industri yang membutuhkan. Oposisi pembuka juga menyatakan bahwa statement tentang prodi-prodi yang tidak populer dan tidak menerima subsidi akan tidak berkembang.
Sedangkan alasan prodi suatu perguruan tinggi tidak berkembang ialah tidak hanya memandang dari segi kepopuleran saja. Namun, ada faktor-faktor lain yang menyebabkan prodi tersebut tidak berkembang. Jadi, bukan memandang dari aspek apakah prodi tersebut menerima subsidi dari pemerintah ataupun tidak. Alasan utama mengapa prodi tersebut tidak berkembang karena angka keterserapan ataupun kebutuhan dari output prodi tersebut kecil di dunia pekerjaan. Oleh sebab itu kami sangat setuju dengan mosi kita pada kesempatan kali ini bahwa pemberian subsidi secara proporsional program studi di universitas berdasarkan pada tingkat keterserapan lulusan mereka di dunia kerja wajib kita terima dengan sangat baik. Tim pemerintah lanjutan menyatakan bahwa fungsi subsidi pada perguruan tinggi bersifat apresiasi dan evaluatif. Subsidi yang bersifat apresiasi di sini dimaksudkan pada tim pemerintah berfokus pada prodi yang secara krusial lebih membutuhkan ketimbang prodi-prodi yang lain. Ada subsidi tertentu yang diberikan oleh pemerintah seperti bidik misi, subsidi dari pemerintah provinsi dan daerah, subsidi terhadap mahasiswa berprestasi dan lainnya. Tidak adanya insentif bagi prodi dari perguruan tinggi yang tidak menerima subsidi menjadi problematika dari tim oposisi. Tim oposisi lanjutan pun menyatakan bahwa jurusan yang tidak populer tidak akan mengalami kemajuan dan SDM dari prodi ini kurang berkualitas. Bukankah pernyataan dari tim oposisi lanjutan seakan-akan menjustifikasi bahwa para mahasiswa yang mengambil prodi yang tidak populer ini tidak memiliki kompetensi, skill, dan integritas yang baik dan kurang dapat beradaptasi nantinya di dunia kerja? Melemahnya kualitas SDM adalah karena kurang jelasnya pengelolaan antara pendidikan akademik dan pendidikan vokasi. Kualitas SDM bangsa ini dalam kategori rendah dan rendahnya kualitas SDM disebabkan pula oleh rendahnya kualitas pendidikan. Sudah saatnya bangsa Indonesia, khususnya pemerintah, untuk peduli meningkatkan kualitas pendidikan sebagai modal dasar semua komponen. Sebagai dasar semua komponen dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Diakui banyak faktor yang mempengaruhi rendahnya kualitas SDM. Pendidikan dan kesehatan itu adalah faktor-faktor yang dominan. Hal ini tentu saja sangat tidak relevan dengan pernyataan dari tim oposisi lanjutan. Oleh sebab itu, kami sangat setuju dengan mosi kita pada kesempatan kali ini bahwa pemberian subsidi secara proporsional program studi di universitas berdasarkan pada tingkat keterserapan lulusan mereka di dunia kerja wajib kita terima dengan sangat baik. Kami bangga pada mosi kita pada kesempatan kali ini. Baik, saya mulai video saya dari 3, 2, 1. Penyesuaian anggaran pemerintah termasuk anggaran belanja pemerintah memiliki sumber dana yang terbatas konteks pandemi. Keadaan darurat dalam konteks keterbatasan termasuk konteks pendidikan memiliki anggaran yang terbatas mensubsidi banyak hal. Membelikan handphone ke guru ataupun ke dosen misalnya agar pelajaran berjalan dengan baik, agar tetap teralokasikan dengan baik dan efektif. Persaingan dalam penyediaan jasa pendidikan menjadi tantangan sekaligus peluang untuk melakukan perubahan internal perguruan tinggi jika ingin tetap eksis dan diminati masyarakat. Salah satu challenge itu misalnya diversifikasi bidang pekerjaan yang menuntut kompetensi dan keahlian spesifikasi. Kondisi ini mengakibatkan persaingan yang sangat ketat akan dialami para lulusan di dalam dunia kerja. Dampak lainnya adalah pada perubahan persyaratan yang juga sangat ketat di bursa kerja. Persyaratan kerja saat ini tidak hanya menekan kualitas lulusan pada penguasaan hard skill, tetapi juga soft skill, berupa kemampuan intra dan interpersonal seperti kemampuan beradaptasi, komunikasi, kepemimpinan, inisiatif, kemauan dan motivasi yang tinggi, komitmen, pengambilan keputusan, optimisme menghadapi hidup, pemecahan masalah, integritas diri, keramahan, dan sebagainya. Dan ternyata model sukses di lapangan pekerjaan, kompetensi akademik hanya menyumbang 20%, sementara kompetensi non-akademik atau soft skill menentukan hingga 80%. Oleh karena itu, kami menyetujui adanya mosi kita pada hari ini. Link and Match merupakan salah satu kebijakan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang pernah ada dan dikembangkan untuk meningkatkan relevansi
relevansi program studi dengan kebutuhan dunia kerja, dunia usaha, dan dunia industri khususnya. Tetapi nampaknya perlu upaya yang lebih maksimal dari Kemdikbud dalam menambah keberadaan pada bidang keahlian yang dibutuhkan dan disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan tenaga kerja di daerah. Kebijakan link and match diharapkan dapat menekankan jumlah pengangguran lulusan perguruan tinggi dan sekolah menengah yang dari hari ke hari makin bertambah. Konsep link and match antara lembaga pendidikan dan dunia kerja dianggap ideal, di mana konsep ini akan menciptakan keterkaitan antara pemasok tenaga kerja dengan penggunanya. Dengan adanya hubungan timbal balik, membuat perguruan tinggi dapat menyusun kurikulum sesuai dengan kebutuhan kerja. Implementasi nyata dari kebijakan link and match adalah program magang. Program magang yang dimaksud di sini adalah agar industri juga mendapatkan manfaat, karena selama ini kesan yang ada bahwa yang mendapatkan manfaat hanya dari perguruan tinggi dan mahasiswa. Dengan link and match ini, suatu lembaga khususnya pendidikan kejuruan bisa mengadakan kerjasama dengan pihak lain, khususnya dengan perusahaan atau industri agar mahasiswa bisa magang di perusahaan tersebut. Dengan adanya link and match tersebut, pendidikan kejuruan dapat mengetahui kompetensi atau keahlian apa yang dibutuhkan dunia kerja dan kompetensi apa yang paling dibutuhkan dunia kerja. Oleh karena itu, kami bangga dengan adanya mosi kali ini. Adapun pendekatan yang digunakan untuk mewujudkan link and match adalah pendekatan sosial dan pendekatan ketenaga kerjaan. Pendekatan sosial merupakan pendekatan yang didasarkan atas keperluan masyarakat, yang mana pendekatan ini menitik beratkan pada tujuan pendidikan dan pemerataan kesempatan dalam mendapatkan pendidikan. Sedangkan pendekatan ketenaga kerjaan merupakan pendekatan yang mengutamakan kepada keterkaitan lulusan sistem pendidikan. Baik, saya akan memberikan kesimpulan dari apa yang telah kami paparkan, yaitu yang pertama, tanggung jawab untuk membuka lapangan pekerjaan baru bukan hanya tugas dari pemerintah, sumber daya karena ada kemampuan yang cukup sehingga dapat membuka pekerjaan lapangan baru. Yang kedua, fungsi subsidi apresiatif, fungsi evaluatif dan melaksanakan fungsi subsidi. Yang ketiga, jurusan-jurusan ini akan baik-baik saja dan akan berkembang. Jurusan yang akan memfasilitasi dan pekerjaan yang sesuai dengan lapangan pekerjaan karena adanya permintaan dan jurusan itu menjadi nyata. Memperbaiki sistem PTN menuntut prodi dan beban yang masuk akal karena memiliki dampak positif yang fokus dengan outcome, dan memperbaiki fasilitas dan kualitas sumber daya manusia baik dosen maupun mahasiswa. Mengejar akreditasi secara tidak langsung, dengan adanya subsidi ini maka universitas semaksimal mungkin akan menjadikan kelulusan mahasiswanya relevan dengan keterserapan di dunia kerja. Selain itu, dampak positif dengan adanya mosi pada hari ini kepada promosi program studi yang memang disesuaikan dan menjamin setiap lulusan akan diterima dengan di dunia industri, dengan melakukan pendampingan secara maksimal pada setiap lulusan agar linearitasnya sesuai dengan dunia kerja. Merombak dan memodifikasi kurikulum pada setiap program studi agar sesuai dengan pelatihan berbasis kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Pemerintah selama ini juga telah berupaya melakukan program-program sebagai proses implementasi dari kebijakan ini. Contoh nyatanya saja seperti program yang terdapat di Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang dimana program tersebut mendukung proses eksplorasi, pengetahuan dan kemampuan di lapangan lebih dari 1 semester, belajar dan memperluas jaringan di luar program studi, dan bahkan menimba ilmu secara langsung dari mitra berkualitas dan terkemuka. Magang dan praktik kerja dilaksanakan untuk menjadikan mahasiswa belajar langsung di dunia kerja. Pertukaran mahasiswa merdeka merupakan belajar lintas kampus dan lintas budaya, studi independen yang bertujuan mewujudkan gagasan inovatif, pengembangan produk, program yang akan dibuka kemudian menyusul dari program-program yang telah dilaksanakan, yakni Indonesia International Student Mobility Award, dengan cara memberikan mobilitas mahasiswa selama 1 semester di perguruan tinggi terbaik di dunia. Yang kedua, membangun desa KKN tematik dalam rangka menyumbang gagasan solusi untuk isu-isu. Yang ketiga, proses kemanusiaan untuk menyumbang gagasan solusi untuk isu-isu sosial. Riset atau penelitian dilakukan proyek penelitian di laboratorium pusat
riset. Wirausaha untuk mengembangkan usaha di bawah bimbingan profesional. Oleh karena itu, mosi pada hari ini dapat kami terima dan sangat-sangat setuju pada mosi hari ini. Sekian dan terima kasih.